Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara memulihkan cadangan dan cara mentransfer data di Poco X8 Pro Max. Oke, pertama-tama saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mentransfer data dari perangkat lama Anda ke Poco baru Anda. Setelah itu, kita akan memulihkan cadangan dari Google One, Xiaomi Cloud, dan kemudian dari komputer kita. Jadi mari kita mulai. Kita sedang melakukan proses pengaturan seperti yang bisa Anda lihat. Kita harus memilih bahasa dan wilayah kita, lalu klik berikutnya. Pilih bahwa Anda setuju, lalu klik berikutnya. Dan kita memiliki opsi yang kita butuhkan, yaitu pengaturan menggunakan perangkat lain. Seperti yang bisa Anda lihat di perangkat lama saya, opsi untuk pengaturan secara otomatis muncul. Jika di perangkat Anda tidak muncul, jangan khawatir. Pertama, di Poco Anda pilih tipe perangkat dari ponsel lama Anda. Dalam kasus saya menggunakan Android, dan sekarang kita memiliki kode QR ini yang harus kita pindai, jadi Anda harus memindai kode ini menggunakan ponsel lama Anda. Saya akan menggunakan Google Lens. Oke, sekarang kedua perangkat akan saling terhubung. Saya akan melakukan verifikasi dengan membuka kunci layar di ponsel lama saya. Anda bisa melihat Poco terhubung ke jaringan yang sama seperti di ponsel sebelumnya. Tapi kita juga bisa terhubung ke jaringan yang sama. Lewati langkah ini sebenarnya. Oke, mari kita tunggu sebentar. Mungkin akan memakan waktu sedikit, jadi kita harus bersabar. Oke, saya akan mempercepat penelitian. Oke, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Oke. Jika mau, Anda bisa terhubung ke jaringan seluler. Mari kita lewati saja. Sebenarnya, oke, salin beberapa data, kita harus klik berikutnya. Sekarang akan memindai data yang tersedia untuk disalin. Jadi sekali lagi kita harus menunggu. Oke, dan sekarang kita punya daftar hal-hal yang bisa kita salin. Dalam kasus saya ingin menyalin semuanya kecuali aplikasinya. Di sini Anda bisa melihat perkiraan waktunya. Saat Anda menggulir ke bawah, kita juga bisa melihat bahwa ada hal-hal yang disinkronkan secara otomatis. Itu adalah Google Calendar, kontak, foto, dan juga Gmail. Oke, jika Anda sudah memilih semua yang diinginkan, cukup tekan tombol salin. Seluruh proses penyalinan akan berjalan di latar belakang, dan sekarang kita bisa langsung melanjutkan ke sana. Proses pengaturan yang sederhana, jadi kita bisa mengatur kunci layar. Dalam kasus saya akan melewatinya. Jadi pada dasarnya saya akan mempercepat proses pengaturannya. Mari kita tekan tombol terima. Sekarang kita punya layanan cadangan. Layanan ini sangat berguna dan saya selalu mengaktifkannya, tapi semuanya terserah Anda, tentu saja ini perangkat Anda. Sekarang kita harus memilih browser default, saya akan tetap menggunakan Google Chrome. Dan sekarang untuk mesin pencari saya selalu memilih Google. Kita bisa melanjutkan pengaturan atau bahkan mendapatkan pengingat. Saya ingin melanjutkan. Oke, izinkan kontak di sekitar menemukan dan berbagi. Saya tidak menginginkannya, jadi klik tidak, terima kasih. Sekarang kita punya game ini. Kita bisa meluncurkan
saat kita mengaktifkan fungsi ini, kita bisa menyalakan game ini hanya dengan mengucapkan kalimat, "Hey Google, kenapa tidak? Izinkan saya menyalakannya." Oke, di sini saya akan mengklik tidak, terima kasih. Kita hampir... Oke, sebenarnya salinannya sudah selesai. Kita bisa klik selesai. Di sini, gulir ke bawah, klik berikutnya, pilih font, default, atau ME-Sense. Anda juga dapat mengatur tampilan layar Anda. Aku akan melewatkannya. Tentu saja semuanya tersedia nanti di pengaturan. Oke, sekarang kita harus memilih gaya layar utama, klasik, atau dengan laci aplikasi. Saya akan memilih laci aplikasi. Saya nggak ingin aplikasi yang direkomendasikan itu, jadi saya akan membatalkan semua pilihan secara manual. Lalu klik berikutnya. Sekarang pilih mode navigasi gerakan layar penuh atau tombol. Saya akan tetap menggunakan gerakan sekarang. Pilih tata letak Resense, vertical atau horizontal. Misalnya, saya akan memilih horizontal. Dan sebenarnya kita sudah... Sekarang kita harus menunggu sampai sebuah tombol muncul di bagian bawah layar, dan kita akan bisa menggunakan perangkat kita. Tapi kamu perlu tahu bahwa beberapa hal mungkin masih disalin di latar belakang. Kita bisa memeriksanya di bilah notifikasi. Sebenarnya, kita bisa memantau semuanya. Itulah yang ingin saya sampaikan. Jadi jangan putuskan koneksi dari Wi-Fi dulu, karena seperti yang saya bilang, mungkin masih ada sesuatu yang sedang disinkronkan atau diunduh dari Play Store. Jadi kamu perlu mengingat hal itu. Kita tidak akan membutuhkan ponsel lama kita lagi. Kita sebenarnya bisa klik tutup. Mari kita tunggu sebentar dan kita akan mendapatkan akses ke... Oke, pengaturan selesai. Semua sudah siap. Tekan tombolnya. Dan kita siap menggunakan ponsel kita. Saat kamu membuka bilah notifikasi, kamu bisa melihat bahwa beberapa aplikasi masih dalam proses instalasi. Jadi seperti yang saya bilang, jangan putuskan koneksi dari Wi-Fi dulu. Itu adalah metode pertama. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kamu bisa memulihkan cadangan dari Google One. Oke, mari kita lanjut ke metode kedua. Sekali lagi, kita melakukan proses pengaturan, tapi kali ini, saat ada pilihan untuk mengatur ponsel menggunakan perangkat lain, kita harus klik lewati. Saya akan melewati pemasangan kartu SIM. Oke, sekarang kita harus menghubungkan ke jaringan secara manual. Jadi masukkan kata sandinya. Sekarang klik berikutnya. Sekarang kita harus menunggu sebentar, jadi saya akan melewati, maksud saya mempercepat videonya. Oke, dan saat ini saya masih menyiapkan ponsel ini untuk penggunaan saya sendiri. Oke. Dan sekarang, bagian yang sangat penting, kita harus masuk ke akun Google yang sama dengan yang kita gunakan untuk membuat cadangan sebelumnya. Jadi berkat itu, kita akan memiliki akses ke daftar semua cadangan kita dan bisa memulihkan datanya. Jadi pertama, masukkan emailnya. Dan sekarang kita juga harus memasukkan kata sandinya. Oke, sekarang saya perlu verifikasi di ponsel kedua saya. Karena saya menggunakan verifikasi 2 langkah. Oke, sekarang klik setuju. Saya akan melewati jaringan seluler. Oke, sekarang
Klik berikutnya, salin aplikasi dan data, lalu saya akan memilih cadangan mana yang ingin Anda pulihkan. Dalam kasus saya ingin yang ini, jadi saya harus klik berikutnya. Dan saya juga perlu memverifikasi dengan menggambar pola layar yang saya gunakan saat membuat cadangan ini. Oke, untuk Google Photos, Gmail, dan Drive, semuanya akan disinkronkan secara otomatis. Saya ingin menyalin semuanya, sebenarnya memulihkan semuanya, kecuali aplikasinya. Jika Anda sudah memilih semuanya, klik pulihkan. Oke, dan kita harus melewati proses pengaturan. Jadi di sini Anda bisa mengatur kunci layar Anda. Saya akan melewatinya. Untuk layanan Google, cukup gulir ke bawah dan klik terima. Kita punya opsi cadangan. Selalu aktifkan fitur ini. Klik berikutnya, kita harus memilih browser default. Saya akan memilih Google Chrome dan Google sebagai mesin pencari saya. Mari lanjutkan proses pengaturannya. Di sini jika Anda mau, Anda bisa mengaktifkannya. Agar kontak di sekitar bisa menemukan dan berbagi, saya akan klik tidak, terima kasih. Sekarang ada game ini, kita harus klik lanjutkan dan saya tidak menginginkannya. Tidak, terima kasih. Oke, sedang menyiapkan ponsel. Tentu saja Anda bisa melakukan proses pengaturan sesuai keinginan Anda. Ini adalah perangkat Anda. Dan ingat, jika Anda tidak melakukan sesuatu sekarang, jangan khawatir, Anda selalu bisa melakukannya nanti di pengaturan. Oke, cadangan kita sedang dipulihkan di latar belakang. Dan sekarang kita harus tetap menunggu. Oke, sekarang gulir ke bawah, tekan tombol terima, lalu klik berikutnya. Selanjutnya, Anda bisa mengatur layar kunci di sini. Saya akan melewatinya. Pilih peluncur default, klasik, atau dengan laci aplikasi. Saya tidak ingin aplikasi yang direkomendasikan itu, jadi saya akan membatalkan semua pilihannya. Pilih mode navigasi sistem, gestur layar penuh atau tombol. Saya akan tetap menggunakan gestur. Pilih tata letak terbaru, vertikal atau horizontal. Lalu klik berikutnya, dan sekarang kita benar-benar siap menggunakan perangkat kita. Kita hanya perlu menunggu sampai kita melihat tombol di bagian bawah layar. Jadi itulah metode kedua. Oke, saya akan mempercepatnya dan kita akan lanjut ke opsi ketiga, yaitu memulihkan dari Xiaomi Cloud. Oke, mari kita lanjut ke metode ketiga. Kali ini kita sudah selesai dengan pengaturannya. Klik pada pengaturan, klik tentang ponsel, lalu masuk ke cadangan dan pemulihan. Klik pada Xiaomi Cloud. Pertama kita harus masuk, jadi tekan tombolnya. Saya akan masuk menggunakan Google. Sekarang kita harus menunggu. Oke. Sekarang klik pada cadangan. Klik izinkan. Klik kelola cadangan cloud. Sekarang cadangannya perlu dimuat terlebih dahulu, jadi kita harus menunggu. Oke, sekarang pilih mana yang ingin Anda pulihkan. Saya menginginkan yang ini, jadi klik pulihkan data. Oke, lalu tekan tombol dan konfirmasi. Oke, sudah dimulai, jadi sekarang kita harus terus menunggu.
Terima kasih. Oke, pemulihan berhasil, kita bisa klik selesai. Dan begitulah cara kita memulihkan cadangan dari Xiaomi Cloud. Oke, dan sekarang opsi terakhir, memulihkan dari komputer. Tapi sebelum kita melakukannya, untuk sekarang, mari buat cadangan baru menggunakan fungsi perangkat seluler. Masuk ke cadangkan dan pulihkan, pilih perangkat seluler, klik setuju, lalu pilih. Sebenarnya Anda bisa memilih hanya satu hal saja karena nanti kita akan menghapus cadangan ini. Pada dasarnya kita membuatnya hanya karena kita harus membuat folder khusus di penyimpanan internal perangkat kita. Jadi itulah mengapa mari kita klik cadangan. Untuk sekarang saja, ini nanti akan kami hapus. Dan sekarang, izinkan saya beralih ke desktop saya sebentar. Oke. Sekarang, kita perlu menghubungkan perangkat kita ke komputer menggunakan kabel USB-C. Jadi, hubungkan ponsel Anda, buka bilah notifikasi, klik isi daya perangkat ini melalui USB. Pilih transfer file, _Android Auto. Di sini, kita bisa mengklik selesai, dan sekarang membuka file Explorer di perangkat Anda pada PC Anda. Sebenarnya, dalam kasus saya, tidak tertulis Poco, dan memang kita tidak melihat Pogo di sini. Dalam kasus saya, namanya adalah perangkat MTP USB. Masuk ke penyimpanan bersama internal, My UI Backup, All Backup, dan di sini. Itulah cadangan yang baru saja kita buat, jadi kita bisa menghapusnya. Oke, dan sekarang, ke tempat itu, salin cadangan yang ingin Anda pulihkan. Itulah cadangan yang saya inginkan, jadi saya harus menyalinnya seperti itu saja. Dan sekarang klik pada perangkat seluler, pilih pulihkan, dan pilih cadangan yang ingin Anda pulihkan. Lalu tekan tombol pulihkan. Sekarang kita sebenarnya bisa mencabut kabelnya, kita tidak akan membutuhkannya lagi, dan sekarang mari kita tunggu sampai proses pemulihan selesai sepenuhnya. Oke, kita bisa klik selesai dan itu saja. Baiklah, itu saja di video ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.